Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan Kurniawan dari Pendidikan Geografi 2018 kelas A. Di sini saya akan membuat video micro dengan materi dampak rotasi dan revolusi bumi bagi kehidupan di bumi. Itu anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran geografi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa tidak henti selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Bapak bakal absen dulu ya. Ya, Pak. Sebelumnya. Agis Fabian, Hadir, Pak. Ahmad Fauzi Pradita, Haidar Akbar, Hadir, Pak. Muhammad Dafa, Hadir Pak. Muhammad Tegar. Izin, Pak. Dia nggak masuk hari ini. Iya. Izin kemana, Akbar? Nganterin bapaknya, Pak. Ada urusan keluarga mungkin. Urusan keluarga. Baik, sekarang kita mulai aja. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan materi geografi mengenai rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Sebelumnya ada yang tahu belum rotasi bumi itu apa sih? Saya, Pak. Coba silakan lagi dijelaskan. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Ya betul, seperti yang udah Agis jelaskan. Jadi sini Bapak bakal tambahin. Jadi betul apa yang Agis bilang, di sini pengertian dari rotasi adalah perputaran bumi yang bertumbuh pada porosnya. Nah, rotasi bumi ini mempunyai periode atau waktu dalam berputar. Nah, waktu dalam berputar ini, rotasi bumi membutuhkan waktu sekitar 23 jam, 56 menit, 4,09 detik atau dibuatkan menjadi 24 jam yang menjadi patokan waktu dalam satu hari. Rotasi bumi ini mempunyai banyak dampak, yaitu menyebabkan gerak semu harian matahari, pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, pembelokan arah angin, serta pembelokan arus laut. Karena adanya rotasi bumi ini, maka daerah-daerah tertentu nggak terus-menerus menghadap ke arah matahari. Matahari bakal terlihat dari bumi bergerak dari arah timur ke barat. Nah, bagian yang menghadap matahari akan mengalami siang hari, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Dalam berrotasi, bumi mempunyai arah, yaitu mengarah ke arah timur atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, ini ada dampak rotasi. Yang pertama, adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Negara-negara di belahan bumi utara memiliki lama waktu siang dan malam berbeda dengan negara-negara di belahan bumi selatan. Di Indonesia, karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, maka waktu siang dan malam relatif hampir sama. Nah, ini disebabkan karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa. Yang kedua, terjadi perbedaan waktu di berbagai tempat di muka bumi. Orang-orang yang berada di sebelah timur akan melihat matahari terbit dan terbenam lebih dahulu karena dari pengaruh rotasi bumi tersebut yang arahnya dari timur ke barat. Jadi yang di sebelah timur lebih cepat melihat matahari terbit dan matahari terbenam lebih dahulu. Nah, yang ketiga ada gerak semu harian bintang. Karena rotasi bumi, maka kita yang di bumi melihat seolah-olah matahari yang berputar dari timur ke barat mengelilingi bumi, padahal yang terjadi sebenarnya adalah matahari itu diem aja, nggak bergerak, tapi bumi yang bergerak berputar mengelilingi matahari dari barat ke timur. Nah, gerak ini disebut gerak semu harian bintang. Setelah Bapak jelaskan perihal rotasi bumi, apakah dari kalian ada yang mau bertanya? Ya, Pak, cukup materinya. Oke, kita lanjut aja ke revolusi ya. Sebenarnya ada yang tahu nggak revolusi bumi itu apa sih? Saya, Pak, tahu. Coba silakan Haidar Akbar dijawab. Definisi dari revolusi bumi adalah sebuah pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari, Pak. Ya, bagus. Cuman kurang lengkap. Di sini Bapak bakal tambahin ya. Jadi pengertian revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu dari bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik atau di belakang menjadi 365 hari yang menjadi patokan waktu dalam satu tahun. Revolusi bumi mengakibatkan perubahan namanya siang dan malam serta pergantian musim. Nah, ini ada dampak-dampak dari revolusi bumi. Yang pertama ada perbedaan waktu lama siang dan malam. Adanya pergeseran garis datar matahari dapat mengakibatkan perubahan serta perbedaan antara lamanya siang dan malam. Pada saat tertentu, suatu tempat dapat mengalami malam yang lebih panjang dibandingkan
siang. Demikian juga sebaliknya pada suatu tempat yang lain mengalami siang yang lebih lama dibandingkan malamnya. Pada daerah Kutub Utara dapat mengalami malam hari yang berlangsung selama 24 jam, dan juga sebaliknya di Kutub Selatan dapat mengalami siang hari yang berlangsung selama 24 jam. Nah, kenapa tadi bisa begitu? Itu karena adanya namanya gerak semu tahunan matahari. Jadi gerak semu tahunan matahari ini, matahari selalu bergeser-geser dalam menyinari permukaan bumi kita. Jadi bumi bakal terus bergeser dari khatulistiwa ke utara, khatulistiwa lagi ke selatan, ke khatulistiwa lagi. Makanya ada yang namanya tadi di Kutub Utara siang hari bisa 24 jam karena mataharinya sedang berada di utara. Sementara kalau daerah khatulistiwa seperti Indonesia, matahari bakal terus menyinari sepanjang tahun. Makanya itu cuma punya 2 musim. Nah, ini kita masuk ke perubahan musim. Pergeseran garis sadar matahari juga mengakibatkan perubahan musim seperti yang Bapak jelasin tadi. Di daerah tropis, karena kita selalu disiarin matahari sepanjang tahun, jadi kita cuma bisa kena 2 musim, yaitu musim kemarau yang kering dan musim hujan yang basah. Sementara itu di daerah subtropis, baik di belahan utara maupun selatan, musim dibedakan menjadi 4, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Musim-musim daerah tropis dan subtropis berulang dalam 1 tahun. Nah, yang ketiga ada perubahan kenampakan rasi bintang. Nah, susunan banyak bintang yang tampak dari bumi yang biasa kita lihat dari kalau malam hari itu biasanya membentuk pola-pola tertentu. Nah, susunan bintang-bintang ini kita disebut rasi bintang. Jarak-jarak rasi bintang tuh kelihatannya nampak dekat, padahal sebenarnya rasi bintang itu saling berjauhan. Nah, ini ada beberapa bentuk rasi bintang, yaitu kayak Aquarius, Capricorn, Pisces, Gemini, Scorpio, Libra, Leo. Nah, perubahan kenampakan rasi bintang ini karena bumi berputar mengelilingi matahari, jadi lokasi tempat bumi beredar tuh berubah, jadi bintang yang kita lihat di langit tentu bakal berubah. Nah, terakhir ada kalender Masehi. Lama waktu dalam setahun tuh adalah 365 hari. Untuk menampung kelebihan 4 hari pada tiap tahun, maka namanya 1 tahun dikurangi 1 hari menjadi 366 hari pada setiap 4 tahun. 1 hari tersebut ditambahkan pada bulan Februari. Tahun yang lebih panjang sehari ini disebut tahun Kabisat. Untuk mempermudah mengingat, maka tahun ini dipilih sebagai tahun yang habis dibagi 4. Contohnya 2000, 2004, 2008, 2012, dan seterusnya. Baik, Bapak udah jelasin rotasi dan evolusi. Apa ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Cukup. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita sudahi saja sekarang. Jadi nanti Bapak bakal berikan tugas kepada kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan pekan depan ya. Siap, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.